Selamat ketemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika untuk materi jarak dalam ruang dimensi 3, lebih khusus jarak titik ke garis. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas, atau pada video-video sebelumnya sudah dibahas tentang jarak titik ke titik, kemudian jarak garis ke garis. Yang ketiga sekarang adalah jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis pada bangun ruang. Sebagai langkah awal untuk mencari jarak titik ke garis adalah yang pertama, tarik garis tegak lurus dari titik di luar garis ke garis tersebut dan selalu akan membentuk suatu segitiga. Sebagai contoh, ada titik P dengan garis AB, maka kita akan tarik garis yang tegak lurus dari titik B ke ruas garis AB dan kita namakan itu adalah titik X, dan ini adalah tegak lurus. Maka jika kita sesuaikan dengan syarat yang ada, dari langkah awalnya adalah tarik garis tegak lurus dari titik di luar garis ke garis tersebut, dan ini akan selalu membentuk suatu segitiga. Jika kita hubungkan titik P ke garis AB, maka akan terbentuklah segitiga ABP. Maka jarak titik P ke garis AB adalah PX. Ini yang selalu kita cari, selalu akan mencari garis yang tegak lurus. Itulah jaraknya dari suatu titik ke garis yang ada. Konsep yang pertama ini seperti pada gambar sebelumnya, ada suatu titik di luar garis AB dan kita akan tarik garis dari titik P ke garis AB yang dinamakan X yang tegak lurus dan pasti akan membentuk suatu segitiga. Dan jika kita bentuk garis tinggi yang lain dari titik B ke garis AP dan kita namakan itu adalah Y, maka perhatikan gambar atau segitiga A, B, P. Jadi perhatikan segitiga A, B, P. Maka berlaku yang saling tegak lurus. Berlaku saling tegak lurus, yaitu AB tegak lurus dengan PX, AB tegak lurus dengan PX, AP tegak lurus dengan BY, AP tegak lurus dengan BY. Maka berlaku AB kali PX itu sama dengan AP kali BY. Jadi AB kali PX sama dengan AP kali BY. Ini saling tegak lurus. Ini akan kita gunakan pada atau membahas soal-soal yang berkaitan dengan segitiga yang saling tegak lurus. Tips yang kedua itu tips teorema Pythagoras yang secara umum, jika ada segitiga AXP atau perhatikan segitiga AXP, maka AP kuadrat itu sama dengan AX kuadrat tambah XP kuadrat. Ini kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku yang ada. Tips teorema Pythagoras yang kedua adalah jika ada suatu segitiga dengan diketahui panjang sisi pertama itu adalah A akar B, panjang sisi kedua adalah A akar C, maka sisi miringnya adalah A akar B tambah C. Perhatikan pola yang ada. Ada A akar B, yang kedua A akar C, maka sisi miringnya adalah A akar B tambah C. Nah, perhatikan segitiga atau sifat garis tinggi suatu segitiga. Ada segitiga sama sisi ini dan panjang sisinya adalah sama. Maka jika kita tarik garis tinggi, pasti akan membentuk suatu bagian atau membagi dua bagian yang sama besar seperti ini. Ada garis tinggi yang tegak lurus, pasti ini akan membagi dua bagian yang sama besar. Berarti ini adalah panjang A, panjang sisinya adalah, berarti ini adalah 1/2A, ini adalah 1/2A. Segitiga sama kaki juga sama. Jika kita akan bentuk garis tinggi, pasti akan membentuk tegak lurus.
Dan pasti ini akan, kalau ini adalah sama kaki, ini panjangnya sama, maka jika garis tinggi ini kita tarik, pasti akan membentuk atau membagi dua bagian yang sama besar. Itu sifat garis tinggi pada segitiga. Nah, lebih jelasnya perhatikan gambar 5 segi 4 berikut ini. Pada contoh yang ada, segi 4 TABCD. Ini, jika panjang AB 8 cm dan TC 8 akar 2 cm, tentukan jarak titik C terhadap rusuk BC, yang kedua jarak titik A terhadap rusuk TC. Titik pertama titik T terhadap rusuk BC, yang kedua titik A terhadap rusuk BC. Nah, sebagai membantu untuk yang pertama, bahwa kita akan tarik garis tegak lurus atau garis tinggi sehingga membagi dua sama panjang untuk sisi BC. Dan kita tahu kalau di sini kita terapkan panjang AB itu adalah 8, berarti ini juga 8. Di sini TC adalah 8 akar 2, berarti yang 8 akar 2 adalah TC, TB, TA, TD. Panjang AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD, itu adalah 8 cm. Nah, jika kita tarik garis ini adalah tegak lurus dengan rusuk BC atau sisi BC, itu kita namakan titik X. Maka untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu jarak titik T terhadap rusuk BC. Nah, kita pindahkan segitiga yang pada gambar sebelumnya. Ini yang adalah puncaknya atau T, ini adalah BC. Nah, seperti yang jelaskan sebelumnya, panjang TB itu adalah 8 akar 2. Kemudian TC juga sama, 8 akar 2. Panjang BC itu adalah, ini adalah 8 cm. Berarti ini adalah tegak lurus, ini adalah titik X. Ini berarti adalah setengahnya, berarti ada 4 cm, ini juga 4 cm. Maka untuk menjawab ini, perhatikan segitiga TXB. Saya tuliskan, perhatikan segitiga TXB. Ini segitiga siku-siku TXB. Maka berlaku rumus Pitagoras. Kalau kita tuliskan seperti pada slide sebelumnya yang sudah jelaskan, berarti kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku. Berarti TB kuadrat itu sama dengan TX kuadrat tambah dengan XB kuadrat. Jadi TB kuadrat sama dengan TX kuadrat tambah dengan BX atau XB kuadrat. Nah, yang sudah diketahui TB kita ganti dengan 8 akar 2 pangkat 2. TX belum diketahui, yang kita mau cari XB itu adalah 4, berarti 4 pangkat 2. Kita sederhanakan, 8 akar 2 pangkat 2 jadi 8 pangkat 2 dikali dengan akar 2 pangkat 2. 8 pangkat 2 itu adalah 64, akar 2 pangkat 2 itu adalah 2. Jadi jika kita ganti berarti 8 akar 2 pangkat 2 berarti ada 128. Itu sama dengan TX kuadrat 4 kuadrat, berarti kita ganti dengan 16. Maka bisa disederhanakan, berarti ini adalah 128 kurang 16 sama dengan TX kuadrat. 16 pindah ke ruas kiri, berarti 128 kurang 16 adalah 112 sama dengan TX kuadrat, atau kita ganti TX kuadrat sama dengan 112. Sama ini ya. Berarti jawabannya kita boleh sederhanakan, TX itu adalah akar
112. Nah, berarti TX adalah akar 112. Kita boleh sederhanakan, TX itu adalah seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya, menyederhanakan atau merasionalkan bentuk akar. Akar 112 itu adalah akar 16 kali 7. Ingat ya, perkalian dua buah bilangan salah satunya adalah kuadrat sempurna. Maka bisa disederhanakan, TX itu adalah akar atau 4 akar 7. Akar 16 adalah 4, akar 7 tetap akar 7, berarti TX adalah 4 akar 7 cm. Inilah yang sudah kita jawab. Jarak titik T terhadap rusuk BC itu adalah TX. TX adalah 4 cm. Berarti dapat disimpulkan jarak titik A terhadap rusuk BC itu adalah TX. Jadi BC atau TX, jadi jarak titik A terhadap rusuk BC adalah sama saja dengan panjang TX yang sama dengan 4 akar 7 cm. Ini. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, dan untuk menjawab pertanyaan kedua kita akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih.